dengan fenomena sosial media. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga Indonesia untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia? Di mana dunia pendidikan Indonesia kalau menurut Pak Yanuar tadi kan saya simpulkan bahwa dunia pendidikan Indonesia itu penuh dengan konstruksi sosial yang sebenarnya itu jauh dari memenuhi standar. Apa yang harus kita lakukan terutama generasi muda ya untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang bisa head to head lah. Tadi kan sempat dibandingkan antara homeschooling yang ada di Indonesia dengan yang di luar yang ternyata berbeda sekali. Ada yang di area ini sekarang pendidikan, konstruksi sosial, ada yang mau menanggapi, bertanya soal ini. Ini menarik. Max, silakan. Can you maybe say a few words about the drivers of social change? Because if no social media innovation, we still need social change. And so what are the drivers of it? And therefore, how does social media innovation help or hinder the drivers? Ada di area ini, sosial media, penggerak perubahan sosial, tadi pendidikan. Ada yang mau bertanya di area ini? Ya, Mas. Ya, saya cuma mau menyatakan keprihatinan saya. Jadi dengan adanya Facebook dan sebagainya, orang itu rata-rata jadi individualis gitu walaupun dalam keramaian, tapi biasanya mereka sibuk sendiri. Jadi misalnya saya ngumpul sama anak saya, istri saya apa itu, anak saya sibuk dengan laptopnya, istri saya dengan handphonenya, ngumpul tapi tidak ngumpul gitu loh. Pegangan misalnya kita janjian pegangan itu kita nggak ngobrol, nggak handphone di pinggir gesek apa biar mesti sibuk sendiri nanti sambil lalu menjawabnya. Jadi saya berpikir dengan kekuatan forum-forum dari itu kelompok-kelompok kayak begini mungkin bisa bikin semacam kode etik ya misalnya yang mungkin nanti bisa disosialisasikan. Jadi kayak semacam kalau orang ngumpul terus ada telepon, kita permisi saya telepon dulu, itu semacam kayak ada etikanya yang nanti mungkin di awal-awal itu mungkin masih aneh masih apa, tapi kalau dengan forum yang semacam kekuatan forum kayak yang di Merapi tadi itu kan bukan hal yang mustahil kan, nanti semua orang bisa paham, bisa tahu. Jadi misalnya dalam acara ngumpul-ngumpul itu memang handphone dan sebagainya itu kalau nggak emergensi atau apa, memang kita harus fokus dalam forum kita itu, jadi supaya lebih menyatu, jadi tidak kayaknya ngumpul rame-rame sebenarnya tapi pikirannya kemana-mana, jadi tidak di situ. Dan walaupun kayak begitu tuh mungkin lama-lama mungkin juga dianggap wajar yang tadi, tapi ada juga mungkin bagi saya itu sebenarnya irritating juga gitu loh. Jadi ya kita kayaknya ngumpul teman lama apa tapi mereka sibuk sendiri, jadi rasanya kayak nggak 100% menyatu gitu loh, masih pegang gadget dan sebagainya itu. Jadi mungkin perlu juga ada ide untuk bikin semacam etikanya gimana, rule-nya gimana, untuk dalam kayak itu supaya perhatian orang itu tidak terpecah. Oke. Baik, ini saya coba jawab dulu ya. Saya kira baik kalau saya mulai dari Max dulu sebelum kedua karena berkaitan dengan Max, when you said about drivers, do you mean the drivers for the adoption or the drivers of the change? The actual drivers for change, because social media innovation is but a tool to bring that. So, the drivers change. Saya jawab pakai bahasa Indonesia ya. Yang ditanyakan Max itu kalau kita bicara perubahan sosial, yang menggerakkannya sebenarnya apa? Tentu sosial media ini hanya salah satu dan itu hanya tools, betul. Saya kira sejarahnya agak panjang kalau kita melihat bangsa ini, dinamika bangsa ini. Di Solo kita mengalami rame-rame tahun 84 satu kerusuhan etnis. Anda ingat tahun 98 terjadi hanya di Solo tapi juga di Medan, di Jakarta, di secara keseluruhan. Lantas kalau kita lihat negara ini ada banyak kejadian yang tidak sebenarnya justru bukan teknologis, tetapi lebih banyak ke sosial, ekonomi, budaya.
Saya setuju dan betul bahwa sosial media itu atau internet itu hanya tools. Kalau dulu saya rujuk, barangkali sangat terbatas ini Max. Tapi dari pengamatan saya waktu saya melakukan PhD saya 7 tahun yang lalu di Manchester, saya mencoba melihat bagaimana teknologi digunakan oleh kelompok masyarakat sipil. Periodisasinya, saya menggunakan sebelum 95, tentu tidak jauh-jauh ke tahun 60-an. Tapi kasarnya ketika Soeharto masih powerful, itu punya karakteristik masyarakatnya itu dalam order, dalam tatanan, secara politis terkontrol, secara sosial terrekayasa, juga secara budaya. Bagaimana Anda memahami asas tunggal itu rekayasa sosial luar biasa itu zaman Soeharto. Kelompok masyarakat sipilnya itu terdepolitisasi, depolitisasi civil society dan fragmented, tidak bisa ada penggalangan itu. langsung sudah dipecah zaman Soeharto. Lalu berbeda, saya kira titiknya 95 sampai 98 atau barangkali tepatnya 96 meletusnya Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli, PDI Perjuangan. Itu titik di mana masyarakat sipil mulai muncul, mulai emerge. Ketidaksukaan itu ditunjukkan secara frontal, secara jelas. Itu ada persoalan, ada faktor, ada driver yang menurut saya sifatnya lebih ke social restlessness, ada kegelisahan, keprihatinan, dan itu terfasilitasi. Tapi juga karena ada weakening regime, saya kira. Jadi mulai pecah secara politik. Kalau faktor ini, dan saya garis bawahi kata Mas tadi, kalau faktor ini nggak kita perhatikan, jangan-jangan kita euforik bahwa perubahannya ada pada sosial medianya. Tidak, sejarahnya itu panjang. Lantas setelah Soeharto jatuh, saya ingat persis 1998, saya dosen di Trisakti. Saya ngajar di sebuah kelas, saya tanya mahasiswa saya, besok forkot belum pecah itu kan? Favorit forkot belum pecah. Besok forkot mau demo, siapa yang mau ikut demo? Kelas saya malu-malu menjawab 3 orang di Indonesia itu. 3 orang, saya bilang, yang 3 orang karena ada berjuang untuk negara, saya beri perpanjangan, waktu ngomongin tugas. Oh, sekelas rame ya? Saya tanya, sekali lagi siapa yang ikut? Semua sekelas, ikut demo. Saya ikut demo sekalian sama mereka, bareng-bareng. Sekelas mata kuliah saya ajak semua demo itu. Sampai ke gedung DPR, ngajar di gedung DPR nggak ada kelas ya. Ngajar di bawah pohon itu, di Senen. 98 Soeharto jatuh, euforia secara politik, secara sosial orang merasa bebas dari kekang-kekangan. Lalu yang terjadi adalah Anda bayangkan sesuatu sudah dicekam, diikat sekian lama, tiba-tiba dilepaskan. Wes, tangan para semua media, 1 partai politik, 153 partai politik. Apa yang nggak ingat jam itu? Euforia ini terjadi, terus kira-kira 98 sampai 2000-an itu up and down, sampai saya kira titiknya ketika Gus Dur di impeach, Megawati selesai, kemudian 2004 SBY, SBY naik sebagai presiden 2004. Itu titik di mana barangkali makin, tentu belum sangat demokratis, presiden juga masih lebay gitu kan. Tapi sudah mulai ada menuju ke arah kestabilan, meskipun orang masih banyak berdebat. Tapi relatif dibandingkan 2004 ke sini, dibandingkan dengan 1998 ke 2004 itu berbeda. Nah, yang saya amati adalah satu persoalan politik yang dulunya sangat sentralistik menjadi terdesentralisasi. Itu satu driver. 2, secara sosial yang terjadi adalah proses deidentifikasi terhadap Jakarta. Jadi dulu apa-apa Jakarta. Dulu orang dari Jakarta datang itu, wah sekarang enggak, orang Jakarta datang dari cuek aja. Dulu enggak, ya. Jadi deidentifikasi bahwa saya adalah ekstensi Jakarta itu terjadi. Itu secara sosial, sosial tidak kan kaitannya dengan. Secara budaya ada persoalan identitas, saya kira. Jadi mereka makin muncul dan makin berani menggunakan identitas. Sekali lagi sebagai ilmuwan itu, baik buruk itu irrelevan. Tapi saya lihat dampaknya. Bagaimana soal identifikasi ini atau identitas itu muncul kan? Kelompok-kelompok fundamentalis itu sekarang muncul dulu nggak ada kan? Karena represi politik, karena sosial. Tetapi partai juga karena secara identitas direpres. Sekarang muncul identitas ini. Lalu orang mulai politik identitas.
Dalam penelitian saya dengan teman-teman di Jakarta sekarang sedang jalan ini, waktu diwawancarai mengapa mereka tidak protes atau tidak bergerak ketika FPI itu, karena nama. Karena kalau mereka melawan FPI, Front Pembela Islam, mereka melawan Islam. Ini kan politik identitas. Kenapa enggak? Front Pembela Solo terus dikurang terus bisa nggak membela Solo gitu. Lalu berbeda. Tapi menurut saya ini identitas yang dimainkan. Itu driver juga. Dalam penelitian ini, satu kelompok kecil di Salatiga pendamping petani. Itu dia anggota La Via Campesina. La Via Campesina itu asosiasi petani internasional yang memperjuangkan hak petani. La Via Campesina itu artinya jalan petani. Kan? Kelompok Salatiga itu, waktu saya wawancara, gimana Pak? Setelah mereka menggunakan internet segala macam itu, kami itu bagian dari gerakan petani global. Sudah datang ke konferensi aja Pak? Ya belum Mas. Sejauh-jauhnya Jakarta. Wah tadi belum tahu, tapi global. Apa enggak? Identitas. Jadi saya kira Mas, masuk ke sana, drivernya bukan di teknologi adalah salah satu saja saya kira. Dan salah satu driver teknologi ini memang dengan internet, kemudian dengan boom mobile. Kalau kita lihat tahun 98 yang saya teliti itu termasuk saat itu saya ingat bagaimana saat itu saya bagian dari tim relawan, kemudian kami dikejar-kejar tentara sampai masuk ke rumah sakit Jakarta. Tentara itu mengejar kami harus bersembunyi di kamar jenazah. Itu dipandu keluar lewat pager. Mas, jalan ini kosong, tidak ada itu jalan ke sana. Kami sekelompok. Lari ke tempat yang paling aman itu kamar jenazah, akan dicari. Itu sudah SOP bagi kami di demonstran Jakarta itu mendekat itu gimana? Nah, itu masih ingat telepon segede batu bata sendirinya Motorola berapa yang pakai kayak HT itu, wah itu tempat minum. Lalu pager berbeda. Jadi internet saat itu saya ingat persis bagaimana apa kabar milis apa kabar itu dikelola oleh si John McDougall itu, dia ada di internet itu diambil, difotokopi, dijual oleh orang-orang di bis, ya kan untuk melihat. Tapi itu orang mengerti, oh ini kekayaan Soeharto. Saya nggak tahu kayak Jos Yudin Hasilton dulu itu yang ikut fueling, ikut memberi bahan bakar. Yang terjadi di daerah online apa, yang terjadi di offline, diketik ulang, masukkan ke milis, disebar. Jadi kaitan antara yang online dengan offline ini amplifikasi. Yang terjadi di bawah diangkat, diamplifikasi ke bawah, terus begitu. Dulu medianya internet, email yang masih terbatas, pakai modem itu, yang emailnya pakai Eudora atau pakai apa saja asing aja, yang seperti itu saja. Sekarang relasinya masih sama sebenarnya. Amplifikasi ini berubah dari sosial media. Lebih banyak orang ada di sini. Banyak orang.